السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kaidah-kaidah yang terpenting di dalam mendidik anak keturunan kita. Di zaman sekarang ini pembahasan yang sangat urgent, yang sangat kita harus pahami, kita harus ilmui, dan kita harus amalkan. Para jemaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya mendidik anak adalah sebuah perintah dan tanggung jawab orang tua. Mendidik anak adalah sebuah perintah dari Allah dan tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Perintah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, istri dan anak keturunan kita. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat di atas. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka dan ajari mereka juga adab. Ajari mereka ilmu dan adab. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, menafsirkan ayat di atas, "I'malu bi ta'atillah." Lakukanlah ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asi Allah. Jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menjaga kalian dari api neraka. Ini tafsir ayat di atas dari dua sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti. Jadi semua kita kelak yang mempunyai anak, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita sebagai kedua orang tua yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa kewajiban kita terhadap anak kita. Baru setelah itu anak akan ditanya apa kewajiban dia kepada kedua orang tuanya. Kita dahulu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ahafidha am dhayya'a. Apakah kita menjaga kewajiban tersebut atau kita melalaikannya? Ketahuilah jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ternyata orang yang melalaikan kewajibannya terhadap anak keturunannya, dia termasuk orang yang tidak akan mencium bau surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah wa lam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah seorang yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua bertanggung jawab. Wa lam yahutha bi nasihah, kemudian dia melalaikan anak keturunannya, tidak menasihati anak-anaknya. Dia melalaikan tanggung jawabnya untuk mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Dan sekarang kita lihat betapa banyak orang tua yang melalaikan anak-anaknya dari mengajari mereka agama. Mereka lebih mengedepankan dunia, bagaimana cara untuk mendapatkan dunia, daripada bagaimana cara terhindar dari api neraka. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, illa lam yajid raihatal jannah. Orang yang seperti ini dia tidak akan mencium bau surga. Bukan hanya terorisme saja yang tidak mencium bau surga jemaah, akan tapi kita kedua orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak keturunan kita. Ini hati-hati kita. Inilah makanya pentingnya orang tua itu punya ilmu agama. Pentingnya orang tua itu lebih bersemangat. Mungkin sudah kita jelaskan, sebutkan bahwasanya semakin seseorang itu menikah, bahkan semakin dia punya anak, semakin wajib untuk dia menuntut ilmu agama. Dengan apa kita akan menjauhi anak keturunan kita, istri kita dari api neraka? Kecuali dengan ilmu agama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mendidik anak adalah sebuah ibadah. Ini yang harus kita ingat jemaah. Yang pertama tadi kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ini termasuk ibadah. Semua perintah dari Allah dan Rasul pasti itu ibadah. Ini akan menjadikan kita semangat untuk mendidik anak keturunan kita. Dan kita lihat contoh dari para nabi, bagaimana mereka bersemangat untuk mendidik anak-anak mereka. Yang ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia berkata, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nasihati anaknya. Dia terus-menerus menasihati anaknya, mendakwahkan anak-anaknya. Ketika terjadi banjir yang tidak ada orang yang selamat kecuali yang masuk ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan anaknya termasuk orang yang tidak masuk, durhaka kepada Allah dan kedua orang tuanya. Dan orang tuanya. Nabi Nuh alaihissalam. Sampai-sampai ketika anaknya itu ditemukan untuk lari ke sebuah gunung, dia berkata Nabi Nuh alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Irkam ma'ana, ikut bersama kami, ayo. Wala takum ma'al kafirin, jangan menjadi orang-orang kafir." Lihat semangatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun didakwahi anaknya. Ratusan tahun, kita berapa tahun? Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana semangat dia dalam mendidik anaknya? Yang pertama, dengan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan doa. Jadi pendidikan anak itu jemaah juga termasuk dengan doa. Dengan doa. Nanti kita akan jelaskan insya Allah.
Di antara doa Nabi Ibrahim yang jarang kita praktekkan, terus terang saja, jarang kita praktekkan membaca doa ini. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa yang sangat agung ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Karena kiamat jemaah, kiamat tidak akan terjadi kecuali nanti sekelompok umat Nabi SAW akan kembali menyembah berhala. Itu hadis Nabi SAW. Makanya perbanyak doa ini. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jauhilah aku dan anak keturunanku dari berbuat kesyirikan. Ini jarang kita berdoa seperti ini. Paling banter doa kita minta rezeki. Itu yang paling banyak doa kita. Kemudian doa Nabi Ibrahim lagi. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, terimalah doa kami. Ini juga doa. Ini juga jarang kita praktekkan doa ini. Jarang kita mengatakan, mengadahkan kedua tangan kita, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Jarang. Ya. Di sini dikatakan muqimas shalah, mendirikan sholat. Karena termasuk mendirikan sholat itu adalah untuk laki-laki sholat berjamaah. Orang yang laki-laki tidak sholat berjamaah, dia belum dikatakan mendirikan sholat. Dia hanya dikatakan telah sholat. Kalau seorang dia sholat di rumahnya, misalnya sendirian laki-laki, dia dikatakan telah sholat, tapi belum dikatakan mendirikan sholat. Itu jemaah. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, dia mengatakan termasuk mendirikan sholat pertama tadi untuk laki-laki adalah sholat berjamaah. Yang kedua, sholatnya dengan khusyuk. Yang ketiga, sholatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu diantaranya. Ini termasuk mendirikan sholat. Jadi dua ini. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam fokus ke tauhid dan sholat. Ini. Fokus ke tauhid dan sholat. Yang pertama tadi untuk agar diberikan ketetapan tauhid, menjauhi kesyirikan. Yang kedua untuk diberikan ketetapan selalu mendirikan sholat. Ini dua doa ini. Silakan kita jemaah mempraktekkan dua doa ini. Kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Lihat tadi, bapaknya, kan bapaknya Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa tadi. Berdoa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang mendirikan sholat. Lihat Nabi Ismail alaihissalam. Karena doa bapaknya, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah." Nah, karena doa bapaknya Nabi Ismail alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail termasuk orang yang selalu memerintahkan keluarganya untuk sholat. Tuh. Jadi doa mereka terkabulkan sampai ke anak-anak mereka, keturunan mereka. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW sampai ke keturunan yang paling jauh ya, anak cucu dan seterusnya. Bukan anak kandung saja, tapi cucu-cucu kita akan terimbas dengan doa kita. Dan Nabi Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Emang betul ya. Kita harus benar-benar memiliki kesabaran dalam mendidik istri dan anak-anak kita. Harus itu. Harus ada kesabaran. Ya. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang
punya syakwa, punya apa ya, mengadukan masalah. Mungkin ada kita merasakan sebuah masalah, kok anak saya seperti ini ya, mungkin. Kok anak saya seperti ini, misalnya katakanlah nakal misalnya. Kok anak saya kok seperti ini ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebab? Apa sebabnya itu jemaah? Sebabnya yang pertama kali adalah orang tua. Orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yusharrikanihi," dalam hadis yang lain. Ya, semua anak yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan memiliki semangat untuk bertauhid, menjauhi kesyirikan, memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah, dalam keadaan Islam. Maka akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia seperti orang Yahudi, kelakuannya seperti orang Yahudi, kelakuannya seperti orang Nasrani, dan dia juga kedua orang tuanya yang menjadikan dia melakukan kesyirikan. Sebabnya apa? Karena kedua orang tuanya melalaikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Tuh. Jadi jangan kita mencela anak kita jemaah seperti itu. Celah diri kita, kenapa kita lalai mendidik anak-anak kita dari pelajaran agama. Ya. Di zaman sekarang gitu, sangat-sangat dilalaikan pendidikan agama ini. Bahkan akan dihapus dan seterusnya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri misalnya, atau dikurangi dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, pilih-pilih jemaah kemana kita akan mengantarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Nah, itulah sedikit pembukaan tentang kaidah-kaidah yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita. Sekarang kita akan bahas kaidah yang pertama. Di sini Syekh mengatakan kun qudwatan libnika. Jadilah teladan untuk anak-anak kita. Jadilah teladan untuk anak-anak kita. Kita semua jemaah, kedua orang tua pasti menginginkan anak-anak kita menjadi orang soleh. Pasti. Nggak ada kedua orang tua yang menginginkan anaknya untuk jadi orang jahat. Nggak ada itu. Ya. Tapi kenapa? Yang hilang adalah qudwah. Tidak ada teladan. Tidak ada teladan. Dia hanya punya keinginan saja. Tapi anggota badannya tidak menjadi teladan untuk anak-anaknya. Kita ingin anak-anak kita itu sebagai penghafal Al-Quran. Tapi kedua orang tuanya tidak pernah terlihat oleh anak-anaknya membaca Al-Quran. Hanya terlihat bawa HP dan seterusnya. Makanya sekarang saya sering lihat anak-anak itu kalau HP-nya miring seperti ini, pasti main game dah itu. Ya. Jarang orang yang main game seperti ini kan. Gini HP-nya. HP-nya belum sekolah, belum masuk SD, sudah seperti itu ya. Ya. Ini kenapa sekarang paling urgent kita membahas yang demikian ini. Jadilah qudwah ya, sebagai teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin sholat berjamaah di masjid, jadikan teladan. Ya, jadilah sebagai seorang bapak yang rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, jadilah seorang bapak ibu yang selalu terlihat membaca Al-Quran. Yang sering dilihat oleh anak-anaknya, orang tuanya memegang Al-Quran. Ya, sekarang bukan seperti itu ya. Kita mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, mau sholat pegang HP, bahkan habis sholat belum zikir sudah pegang HP. Fakta seperti ini.
Bagaimana? Pantaskah kita yang menginginkan anak-anak kita menjadi orang soleh tapi kita nggak ada teladan? Nah, di sini diceritakan oleh Syekh di sini ada seorang orang tua, ya, lisanuhu fahish wa badhi, lisannya itu suka berkata kotor, orang tuanya, dan sedangkan dia ingin punya semangat agar anaknya itu selalu berbicara, ya, selalu keluar dari lisan anaknya itu perkara-perkara yang baik. Tapi dia tidak mencontohkan kepada anak-anaknya, ya. Sampai-sampai hatta inni ra'aitu rajulan qariban li dakhala alaihi ibnuhu fasabbahu. Sampai-sampai saya melihat seseorang bapak yang ketika anaknya masuk, ya, fasabbahu, malah dia mencela anaknya, ya. Kemudian sebaliknya, anaknya mencela bapaknya dan dia santai-santai saja, bahkan tertawa katanya. Bapaknya tertawa sampai dia mengatakan, oh berarti anak kita ini sudah besar katanya. Aneh orang seperti ini, dicela malah tertawa, ya. Jadi nggak ada teladan juga. Kemudian juga sampai ada contoh yang kedua, ada orang tua, seorang bapak yang mengajarkan kepada anaknya, nanti kalau ada tamu si A datang, nelpon lah, ada tamu nelpon, ada orang nelpon, katakan bapak sedang tidak ada di rumah, padahal dia ada di rumah. Diajarkan anaknya seperti itu. Bagaimana anaknya mau berkata jujur? Itu secara tidak sadar dia mengajarkan anaknya dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ketika seseorang memanggil seorang anak, orang tuanya manggil anaknya, wahai nak sini, saya akan berikanmu sesuatu atau kurma. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah benar engkau akan berikan dia? Katanya tidak. Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau tidak berikan dia, ya, engkau katakan demikian, saya akan berikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, tapi tidak dilakukan agar anak-anaknya itu kemari gitu, ya. Tapi dia tidak memberikannya sesuatu, maka itu termasuk dusta. Termasuk dusta. Bahkan juga kepada hewan nggak boleh demikian. Kepada hewan. Imam Bukhari rahimahullah jauh-jauh datang ke sebuah negeri untuk mencari hadis agar sanad hadis itu lebih dekat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya sanad-sanadnya hadis Bukhari itu sanad ali, sanad yang tinggi, karena sanadnya itu orang yang Imam Bukhari rahimahullah ambil hadisnya, ya, itu orang yang dekat dengan sahabat, maksudnya jarak zamannya itu dekat dengan sahabat, tabi'in dan seterusnya, ya. Nah, Imam Bukhari rahimahullah jauh-jauh datang untuk mengambil satu hadis ke seseorang. Ternyata orang ini ketika ingin memanggil kudanya atau keledainya, dia memukul ember yang kosong, dan keledai atau kudanya itu mengira akan dikasih makan. Ternyata tidak. Ketika melihat itu Imam Bukhari rahimahullah nggak jadi ambil hadisnya, nggak jadi, karena dia bohong kepada binatang. Lihat, ya. Oleh karena itu hadis-hadis Imam Bukhari rahimahullah termasuk, ya, kitab yang paling sahih adalah Al-Quran. Karena syaratnya demikian tinggi dan syarat-syaratnya kuat, ya. Makanya lebih dikedepankan daripada Sahih Muslim, ya, Bukhari Muslim. Padahal Muslim itu muridnya
Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Para jemaah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi sekarang banyak juga orang tua yang nak jangan ke situ ada hantu, jangan ke situ ada hantu. Ada kucing. Ya. Padahal nggak ada. Itu dusta aja. Mengajarkan anak untuk dusta. Walaupun anak itu masih kecil. Dia nggak tahu apa-apa. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dusta termasuk dosa besar, jemaah. Termasuk dosa besar. Ya. Contoh juga yang ketiga. Ada seorang bapak yang merokok. Ya. Banyak orang bapak, ya, orang tua yang merokok, dia berkata, "Nah, kamu jangan seperti bapak ya yang merokok." Dia bilang gitu. Sambil merokok itu dia bilang gitu ke anaknya. "Nah, jangan seperti bapak ya." Seperti itu. Padahal sambil merokok. Apakah itu teladan? Tidak. Itu contoh untuk agar merokok anak-anaknya. Ya. Sampai anak kecil ya. Ini ceritanya di sini. Bapaknya merokok, kemudian dia tertidur, bapaknya tidur, ya. Kemudian ternyata dia dapati anaknya sedang bakar rokok bapaknya di dapur. Ya. Sampai ibunya marah-marah. Siapa yang mengajari demikian? Anaknya merokok. Ya. Mungkin juga ada di zaman sekarang yang bangga lihat anaknya merokok kan? Karena orang-orang merokok katanya kalau nggak merokok nggak gentle katanya. Maksiat dikit dikira gentle jemaah. Itulah zaman fitnah terbalik. Ya. Jadi mari kita menjadi teladan. Kemudian banyak cerita dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Kahfi ya. Dalam surah Al-Kahfi. Kana abuhuma salihah. Dahulu bapaknya orang soleh, anak cucunya dijaga. Oleh karena itu kalau orang tua, ya, kalau orang tua mengkhawatirkan setelah meninggalnya dia nanti, misalnya orang tua, dia mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah yang baik, jujur. Ya. Kalau orang itu sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sering berkata jujur, maka nggak ada kekhawatiran. Nantinya kalau kedua orang tuanya meninggal dunia misalnya, anaknya insya Allah akan soleh. Ya. Karena dia sudah menjadi contoh. Coba lihat dulu Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang senior. Dia berkata, saya manjangkan sholat saya agar anak-anak saya menjadi orang soleh. Itu. Dia sengaja memanjangkan sholatnya agar, sholat sunnah tentunya, agar dia, anak-anaknya itu kecipratan kesolehan bapaknya. Itu jemaah. Ya. Oleh karena itu jemaah, seperti pepatah mungkin itu ya, atau apalah ungkapan hikmah, kan buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Jadi anak kita bagaimana kedua orang tuanya? Kalau kita ingin kelak anak kita itu berbakti kepada kita, maka mari teladani anak-anak kita. Jadilah kita teladan berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Kalau kita nanti, kita sudah tua misalnya, dan kita ingin anak-anak kita nanti memberikan kita nafkah misalnya, jadilah teladan kepada anak-anak kita sekarang, bagaimana kita memberikan nafkah kepada orang tua kita. Ya. Sekarang banyak orang mementingkan istrinya daripada ibunya, padahal ibunya butuh misalnya, ibu suaminya. Ya. Dan ingat jemaah, suami itu nggak ada kewajiban menafkahi mertua.
Nggak ada. Kewajiban kita adalah nafkahi istri, anak, kemudian orang tua kita. Suami nggak ada kewajiban menafkahi mertua, ya. Karena banyak orang yang lebih mendahulukan mertuanya daripada ibunya sendiri, saking dia nurutnya kepada istrinya. Itu aja. Tapi berbuat baik pada orang tua itu bagus, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak ada kewajiban, ya. Para jemaah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua adalah ud'u lahu wa la tad'u alaihi. Doakanlah anak-anak kita dengan kebaikan. Jangan doakan mereka keburukan. Doa kedua orang tua kepada anak pasti dikabulkan, jangan. Entah itu doa kebaikan atau keburukan, dikabulkan. Ya. Fakta, sebuah fakta, ada cerita. Saking marahnya dia diminta anaknya merengek-rengek untuk minta dibelikan motor. Saking marahnya dibelikan dia motor agar anaknya nggak merengek lagi. Setelah dibelikan motor, dia berkata kepada anaknya, masih marah, nih motor pakai kamu sampai mati, katanya. Doa itu ya, nih motor pakai nih sampai mati. Dipakai dia tabrakan mati. Itu aja. Ya, makanya ketika kita marah jangan, itu ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak melampiaskan, agar kita ketika marah itu tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk masih marah, tidur. Agar hilang marah kita. Atau baca ta'awudz. Marah sama istri juga gitu jangan. Agar nggak keluar kata-kata cerai misalnya, ya. Pasti kita semua, ya, sering mau marah sama istri jangan. Kita semua pasti sering. Lihat Nabi SAW sendiri juga marah sama istrinya, ya. Bahkan Nabi SAW disuruh minta pilihan istri-istrinya. Kalau kalian mau dunia silahkan tinggalkan saya, kata Nabi SAW. Kalau kalian mau akhirat, ya, tetaplah bersama saya. Itu kata Nabi SAW. Memberikan pilihan istri-istrinya. Kalau kalian mau dunia, silahkan pergi. Kalau mau akhirat, tetap bersama saya, kata Nabi SAW. Apalagi kita. Makanya pentingnya kita bagaimana cara agar, ya, kemarahan kita itu menjadi redup. Pertama tadi ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah itu hilang marah kita. Kemudian kalau kita tadi berdiri dalam keadaan marah, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, nggak tahu lah. Ya. Mau tidur nggak bisa tidur orang marah. Dan lihat dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika marah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Sahabat itu juga. Apalagi kita. Kemana Ali bin Abi Thalib pergi? Ke masjid. Ke masjid. Ya. Karena masjid itu lebih sedikit setan yang berada di luar. Di luar masjid. Makanya kan dicari oleh Rasulullah SAW. Mana sih Ali bin Abi Thalib? Kok nggak ada? Tadi keluar ke masjid, sedang tidur. Makanya dipanggilkan ya Aba Turabkum. Ya. Ya itu. Kalau kita tidak kan, kalau marah sama istri keluar kemana gitu. Ya. Jarang orang ke masjid kalau marah, tidur. Paling kita ke mana itu? Tepiahan ya. Ya. Ya itu. Jadi yang kedua, kaidah yang kedua adalah doakan anak kita kebaikan jemaah. Walaupun kita sedang marah. Lihat Syekh Sudais, hafizallahu taala, itu berkat diantara berkat doa ibunya yang sedang marah.
Ya, saya sudah dulu anaknya ya seperti anak kita. Ya, main sini sana nggak bisa dinasihati. Tapi apa kata ibunya marah? Semoga engkau nak jadi imam masjid. Jadi. Ya. Dan yang paling ditekankan di sini adalah ibu marah kepada anaknya. Ya. Makanya kenapa anak itu disuruh ditekankan untuk berbuat baik kepada ibunya daripada bapaknya. Ya. Karena ibu itu lebih cepat marah daripada bapaknya. Ibu. Ya. Misalnya baru aja disapu, kotor lagi. Nasihat ibunya nasihati sambil marah-marah. Ya. Sering terjadi seperti itu. Ibunya, istri kita nasihati anak kita sambil marah-marah. Itu bukan nasihat. Ya. Dan nanti kita akan dimarahi oleh anak kita. Ya. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita mendoakan anak kita keburukan. Walaupun bagaimanapun keadaan anak-anak kita. Doakan selalu kebaikan. Ya. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, doakan untuk menjauhi kesyirikan, doakan untuk tetap melakukan sholat. Ya. Ya sekarang kalau ada orang yang mengeluhkan misalnya, orang mengeluhkan kenapa anak saya kalau sudah besar kok nggak mau sholat? Kan banyak sekarang orang-orang, bahkan terjadi pada wanita yang remaja, jarang mereka sholat. Kemudian juga kecuali dirahmati Allah ya. Kemudian juga para lelaki yang muda-muda itu jarang sholat. Ya, jarang sholat, tinggalkan sholat. Kenapa itu? Karena kelalaian orang tua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah, ini untuk orang tua. Wajib untuk orang tua untuk merintahkan anaknya ketika anaknya sudah berumur 7 tahun untuk sholat. Tapi anak itu tidak wajib, belum wajib sholat. Ya. Tapi diperintahkan, kedua orang tua wajib untuk merintahkan anaknya untuk sholat, mengajarkan sholat. Yang diajarkan bukan sholat saja, wudu juga diajarkan, syarat-syarat. Kemudian juga termasuk yang menghilangkan pahala sholat, kesyirikan diajarkan. Ya. Jadi dari sekarang kita ajarkan anak kita tentang surga seperti ini ya anak. Kalau engkau berbuat baik masuk surga, engkau akan masuk surga. Kalau engkau berbuat jahat nanti dibakar di neraka. Takut anak itu. Ya, kalau dia kasih tahu neraka apinya seperti ini seperti itu, takut. Ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, sahib ibnaka. Temani anak kita ya. Ini jarang sekarang kan. Kita lebih menemani HP daripada anak kita. Temani anak kita untuk belajar Al-Quran, belajar Iqra ya. Ya, belajar Iqra. Lihat, kita yang pertama kali yang harus mengajarkan anak kita Al-Fatihah. Orang tua. Jangan sampai diambil guru TPA, guru SD, pahala itu. Karena Al-Fatihah itu yang akan dibaca sampai matinya. Sampai akhir hayat anak kita. Dibaca. Setiap dibaca mengalir pahalanya ke kita aja. Ya. Makanya pelajari kita. Orang tua jangan malas belajar Al-Quran. Jangan malu. Saya udah besar. Saya ini kan senior, kenal salafi senior misalnya. Malulah sama orang-orang junior. Saya udah sering kenal salafi lama, nanti kalau ketahuan bacanya morat-marit kan malu. Misalnya gitu. Nggak boleh malu. Ya, pelajari Al-Fatihah. Ajarkan kepada anak kita. Sahib. Ya, temani anak kita. Ketika motoran kan sama anak kita jalan-jalan sore misalnya kan. Ajari anak kita di situ.
hafalan kah, hafal hadis kah, hafal ayat Al-Quran, Al-Fatihah, hafal kosakata bahasa Arab kah, gitu. Ya. Dari sekarang juga jemaah anak-anak kita itu ajari kosakata bahasa Arab. Itu nanti kelak sulit akan dilupakan itu. Nempel dia. Ajari. Ya. Orang yang meninggalkan, kalau kita misalnya kedua orang tua terluput dari belajar bahasa Arab, jangan sampai anak-anak kita terluput dari belajar bahasa Arab. Orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, jemaah, dia tidak akan bisa memperdalami agamanya. Karena agama kita, Al-Quran dan hadis, dari bahasa Arab. Ya. Katakanlah misalnya kita kedua orang tua terluput dari belajar bahasa Arab. Karena kalau orang sudah berumur 40 tahun itu sudah lama hafalannya. Kalau sudah 40 tahun, hafalannya sudah lama. Misalnya kalau sudah berumur seperti itu, ya gimana lagi. Namun jangan putus asa, anak berazamlah, anak saya harus bisa, anak saya, keturunan saya harus bisa. Jangan seperti saya gitu, jangan seperti bapaknya. Ya. Jadi temani anak kita untuk belajar. Apalagi sekarang kan lagi daring, kan temani mereka. Jangan dikasih HP aja. Kan banyak itu cerita. Ini fakta juga. Karena dia daring, dikasih HP, nggak ditemani, kerjaannya apa? Main game terus. Nggak kirim-kirim jawaban ke ustadznya. Main game sampai kedua orang tuanya itu malu kepada ustadznya dan dia keluarkan anaknya dari pondok. Ya. Game itu mah virus jemaah. Biarlah anak kita menangis 1-2 hari jemaah. Karena kan anak kita kan dari HP itu sudah candu. HP emang candu jemaah. Kita juga candu HP. Ya. Apalagi anak kita. Biarlah mereka menangis 1-2 hari. Nangis itu nggak ada orang menangis jadi sakit. Ya. Jadi biarlah mereka menangis, kita ambil HP-nya, jangan main game lagi gitu. Ya. Sekarang kan anak-anak nangis dikasih game berhenti ya. Jadi itu jadi mainannya. Lalai ya anak-anak kita kalau main game. Lalai. Wallahi. Lalai. Kita aja kalau sudah candu main game, nggak dengar azan sudah. Pandemi kan enak. Masih ini. Gitu kan. Sekarang kalau di pandemi ini kan seperti itu kita mikirnya. Sholat berjamaah itu ada yang berlebihan dalam menghadapi pandemi, ada yang meremehkan dalam menghadapi pandemi. Ya. Padahal pemerintah sudah memberikan kelonggaran, silakan berjamaah dengan jaga jarak atau pakai masker. Tapi kita itu saya masih takut. Tapi ke pasar nggak tahu takut. Ya. Itu ya. Kemudian juga al-iqabu, kaidah yang berapa ini? Keempat ya. Izra istiqata fi benika. Ya. Tanamkan percaya diri kepada anakmu. Ya. Maksudnya sini thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan anak kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW dulu mengajarkan seorang anak, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, gitu. Bertakwalah engkau agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu dan mendapati Allah di depanmu. Kalau ada masalah, Allah akan bantu. Ini, tanamkan ini. Ya, tanamkan ini. Nah, jagalah sholat, jangan syirik.
Dari sekarang jemaah kita berkata kepada anak kita demikian, wahai anakku, jauh kesyirikannya, jagalah sholat, agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti engkau akan ditolong Allah seperti ini, diberi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau inginkan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iming-iming demikian. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-iqabu la yaqtasiru 'ala ad-darbi. Iqab denda atau apa ya Pak? Apa bahasanya? Hukuman ya, hukuman. Hukuman itu tidak terbatas hanya mukul saja jemaah. Ya. Dan kita nggak boleh menghukum anak sebelum dinasihati. Sekarang kita kan anak kita naik sedikit ke tempat yang tinggi langsung dipukulnya tanpa ada nasihat. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu akan menjadikan anak kita keras jemaah kalau kita sering mukul anak. Keras dia, berwatak keras. Kita akan sering dimarahi anak. Dia akan bantah kita anak-anak itu kalau kita sering mukul dia. Jadi tidak terbatas, hukuman itu nggak terbatas pada pukulan saja. Dan para ulama juga, kita nggak boleh mukul setelah nasihat. Nasihati dulu. Kemudian juga mukul itu nggak boleh berbekas. Sekarang cubitan jadi merah itu nggak boleh. Sampai berbekas merah. Pukulan sampai benjol dan seterusnya, benjol dan seterusnya ya, nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya jauhi dari mukul anak jangan, jauhi. Ya. Dahulu itu dahulu para sahabat menggantungkan cambuk agar anak-anaknya takut, tapi nggak dipakai mukul itu, untuk nakut-nakuti aja, cambuk. Kalau sekarang nggak ada seperti demikian. Sekarang kan orang tua nggak ditakuti anak, nggak disegani anak di zaman sekarang ini orang tua. Ya, itu. Jadi hukuman kalau kita mukul nggak boleh berbekas pukulan itu, tapi pukulan yang sebagai pelajaran. Ya. Dan hukuman selain mukul juga banyak jangan, nggak terbatas mukul aja. Ya. Kalau misalnya hukumannya kalau sudah SD, hukumanmu nulis ini 1 lembar, 1 halaman Al-Quran ditulis misalnya, itu hukuman. Pasti anak itu jerah aja kalau kita hukum seperti itu. Sekarang kan aja kan 1 kata aja ditulis Al-Quran, 1 kata bahasa Arab, itu anak-anak itu merasa capek sudah. 1 kata aja, apalagi 1 halaman. Itu nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa, nanti itu bagus tulisannya dan dia Masya Allah. Kasih hafalan ini, kalau kamu seperti ini, hafalan ini dan itu. Ya. Kemudian jadikanlah dirinya mencintai ketaatan. Kaidah yang ke-6. Ya. Jadi jadikan anak kita agar cinta terhadap ketaatan. Ini tadi kembali ke awal tadi, teladan. Ya. Kalau orang tuanya nggak taat, gimana lagi? Ya. Kalau orang tuanya nggak taat, bagaimana anak-anaknya akan cinta terhadap ketaatan? Sedangkan orang tuanya nggak cinta ketaatan. Ya. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan dengan fikih. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita, dan yang belum nikah juga ini sebagai ilmunya nanti ketika sudah dia menikah dan punya anak. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.